pagi adik-adik. Sebelumnya di sini Ibu meminta maaf karena hari ini Ibu tidak sempat masuk kelas kalian. Ibu tidak sempat juga ke sekolah karena Ibu ada halangan hari ini ya. Jadi kita lewat online saja untuk hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik adik-adik. Sebelumnya di sini Ibu mau mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke. Jadi tingkatkan untuk hadirannya ya adik-adik. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap ya? Tentunya sudah siap ya adik-adik. Nah, jadi kita masuk pada materi kita untuk hari ini, yaitu tentang hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, di sini Ibu mau bertanya dulu kepada adik-adik. Siapa yang tahu apa itu apa sih itu pengertian dari ilmu sosiologi? Siapa yang tahu? Oke. Jadi adik-adik, ilmu sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi kajian utama daripada ilmu sosiologi ini dia fokus pada bagaimana interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi ilmu sosiologi ini juga dia memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya dalam mengkaji perilaku di dalam masyarakat. Ada beberapa ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan ilmu sosiologi. Yang pertama yang akan Ibu bahaskan yaitu hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu antropologi. Nah, di sini Ibu mau bertanya lagi kepada adik-adik. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari ilmu antropologi? Apa itu antropologi? Nah, jadi adik-adik, ilmu antropologi dia itu lebih kepada bagaimana itu budaya, bagaimana tradisi ataupun kebiasaan dalam masyarakat. Jadi sosiologi dan antropologi itu merupakan dua ilmu sosial yang memiliki hubungan erat karena keduanya sama-sama mempelajari tentang kehidupan manusia. Nah, jadi antara ilmu sosiologi dengan ilmu antropologi ini mereka memiliki kesamaan di mana mereka sama-sama mempelajari tentang manusia dan masyarakat. Akan tetapi di sini adik-adik yang menjadi pembeda di antara kedua ilmu pengetahuan ini adalah di mana fokus utama ataupun kajian utamanya. Nah, di mana ilmu sosiologi kajian utama atau fokus utamanya adalah bagaimana itu faktor sosial, kelas sosial, dan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tetapi kalau ilmu antropologi, dia kajian utamanya itu lebih kepada yang Ibu katakan tadi, lebih kepada bagaimana budaya, bagaimana tradisi ataupun kebiasaan di dalam masyarakat tersebut. Di sini ada dua gambar ya. Nah, gambar pertama adik-adik bisa lihat di situ ada sebuah budaya. Di situ di mana itu adalah sebuah budaya daripada masyarakat Manggarai, yaitu tari caci. Jadi tari caci ini merupakan suatu budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di masyarakat Manggarai. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa di situ adanya interaksi budaya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gambar ilmu antropologi. Nah, di sebelahnya juga ada gambar sama ya, gambar interaksi di dalam masyarakat, tapi
di lembaga pendidikan, di mana di situ adanya interaksi antara guru dengan siswa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ilmu sosiologi. Sampai di sini untuk hubungan ilmu antropologi dengan ilmu sosiologi bisa dimengerti. Oke, dimengerti ya. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu sejarah. Oke, Ibu mau bertanya lagi, siapa yang tahu apa itu ilmu sejarah? Apa sih pengertian dari ilmu sejarah? Oke, jadi adik-adik, ilmu sejarah merupakan suatu peristiwa ataupun kejadian yang terjadi pada masa lampau yang memiliki proses yang sangat berpengaruh terhadap masa kini dan masa yang akan datang. Nah, jadi ilmu sosiologi dia mengkaji bagaimana masyarakat terbentuk berdasarkan konteks masa lalu. Di ilmu sejarah dia mempelajari bagaimana peristiwa yang dialami pada masa lalu. Jadi keduanya itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, di sini Ibu mau mengambil salah satu contoh hubungan dari ilmu sejarah dengan ilmu sosiologi. Oke, di sini Ibu mengambil satu contoh di mana bangsa Belanda dia menjajah bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Nah, kalau dari segi sejarah kita bisa melihat bagaimana dan kapan bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia. Bagaimana peristiwa-peristiwa penting terjadi seperti kerja rodi atau tanam paksa, bahkan adanya perlawanan rakyat. Itu kalau dilihat dari segi sejarah. Tapi kalau dilihat dari segi sosiologi, kita bisa mempelajari bagaimana masyarakat, bagaimana bangsa penjajah atau Belanda mereka membentuk pola dalam masyarakat dengan munculnya kelas sosial antara kaum pribumi dan kaum penjajah. Bagaimana itu pendidikan hanya diberikan kepada golongan tertentu. Jadi kesimpulannya di sini adik-adik, di mana sejarah dia itu memberikan kita peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau, dan sosiologi itu dia membantu kita untuk memahami bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita sampai sekarang. Nah, itu untuk hubungan ilmu sejarah dengan untuk ilmu sejarah dengan ilmu sosiologi. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu politik. Nah, jadi ilmu sosiologi dengan ilmu politik ini mereka memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya itu mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat. Nah, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Jadi sosiologi dia berfokus pada bagaimana struktur sosial, pola interaksi, norma, nilai dalam masyarakat. Sementara ilmu politik dia lebih menitik beratkan pada kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan. Nah, di sini Ibu mengambil satu contoh hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu politik, yang dimana contohnya itu ada pemilihan presidennya. Kalau dilihat dari segi politik, di sini mereka hanya menganalisis dan bagaimana pemilihan umum itu berlangsung, terus bagaimana peran daripada partai politik, dan bagaimana strategi ataupun cara yang dilakukan, kampanye yang dilakukan untuk mengambil meraih dukungan daripada masyarakat. Nah, kalau dilihat dari segi sosiologi, sini kita bisa mempelajari bagaimana faktor sosial, misalnya tingkat pendidikan, agama, kelas sosial, budaya lokal yang mempengaruhi pilihan politik daripada masyarakat. Nah, misalnya itu kita bisa lihat masyarakat sekarang itu mereka memilih suatu calon presiden, mereka tidak melihat bagaimana visi dan misi daripada calon tersebut, tetapi hanya dipengaruhi oleh adanya kesamaan agama, etnis, dan lain sebagainya, tanpa melihat bagaimana visi dan misi daripada calon tersebut. Nah, itu tadi contoh daripada hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu politik. Nah, sampai di sini bisa dimengerti?
Oke, dimengerti ya. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu ekonomi. Nah, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar individu dalam masyarakat, nah, serta bagaimana pola-pola interaksi sosial, struktur sosial, nilai, norma, dan perubahan sosial. Sementara ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi bidang menganalisis kegiatan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa untuk mencapai keuntungan. Nah, bisa kita lihat bersama di sini ada sebuah gambar ya. Itu adalah di situ ada gambar pasar, di mana di situ ada terjadinya interaksi ya antara penjual dan pembeli di pasar. Nah, bisa dilihat gambarnya ya adik-adik. Nah, jadi mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada sedikit kata motivasi dari ibu untuk adik-adik sekalian. Jadi adik-adik, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi jika kamu mau belajar dan berusaha. Setiap hari kamu belajar, kamu sedang melangkah lebih dekat kepada cita-citamu. Yang artinya adik-adik berhak untuk berhak memiliki cita-cita. Adik-adik berhak untuk memiliki cita-cita setinggi apapun cita-cita itu, selama adik-adik mau belajar dan berusaha. Secara adik-adik, setiap hari kamu belajar, kamu pasti sedang melangkah lebih dekat kepada cita-citamu. Jadi mungkin sampai di sini saja ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.